Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Melinda dengan NIM C0E020008, Prodi Keuangan Daerah tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang pengenalan laporan keuangan. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Di sini, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai isi laporan keuangan. Di sini ada dua jenis informasi yang diberikan dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, bagian penjelasan dari direktur perusahaan yang memberikan deskripsi mengenai hasil aktivitas perusahaan di tahun sebelumnya, yang dilanjutkan dengan membahas perkembangan baru yang akan mempengaruhi aktivitas perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, bagian kuantitatif yang berisi 4 laporan keuangan dasar, yaitu neraca, laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk laporan keuangan, yang pertama ada neraca atau balance sheet. Prinsip akuntansi Indonesia menjelaskan bahwa neraca harus disusun secara sistematis, yang mana hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya dari posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Neraca memiliki dua jenis atau bentuk. Yang pertama yaitu neraca bentuk kontrol atau account form, dan yang kedua neraca bentuk vertikal atau report form. Yang kedua, laporan laba atau rugi atau income statement. Laporan laba atau rugi merupakan sebuah laporan keuangan yang menyajikan perihal penghasilan atau pendapatan maupun kerugian, serta biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode tertentu yang disusun secara sistematis. Laporan laba atau rugi ada dua bentuk. Yang pertama adalah multi-step dan yang kedua adalah single step. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Dalam penghitungan rugi atau laba, ada dua konsep yang dapat diikuti oleh perusahaan. Konsep itu ada clean surplus principle dan non-clean surplus principle. Berikut adalah keterangan lebih lanjut mengenai kedua konsep tersebut. Yang pertama adalah clean surplus principle. Pada konsep ini, laporan keuangan perubahan modal hanya akan menunjukkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, saldo laba tidak dibagi oleh periode. Yang kedua, ditambah laba bersih serta elemen luar biasa. Yang ketiga, ditambah atau dikurangi koreksi halaman. Dan yang keempat, dikurangi dividen yang diumumkan. Yang kedua, non-clean surplus principle. Pada laporan ini, laporan perubahan modal menunjukkan hal-hal mengenai saldo laba tidak dibagi pada periode awal, ditambah dengan laba bersih setelah pajak, yang ditambah juga dengan pos luar biasa, baru kemudian dikurangi dengan dividen yang diumumkan. Yang keempat, itu adalah laporan perubahan posisi keuangan. Kehadiran dari laporan perubahan posisi keuangan akan membantu pihak perusahaan dalam beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi ringkasan mengenai kegiatan-kegiatan investasi serta pembelanjaan yang pernah dilakukan perusahaan, dan termasuk di dalamnya juga rincian dana yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, membantu memudahkan perusahaan dalam melengkapi penjelasan tentang beberapa perubahan data posisi keuangan selama masa satu periode berjalan. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyajikan serta menyediakan informasi yang akurat mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode berjalan. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa laporan keuangan sangat penting diterapkan dalam sebuah perusahaan, karena dengan adanya laporan keuangan ini, perusahaan dapat mengetahui kerugian dan keuntungan pada perusahaan dalam satu periode. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai laporan keuangan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.